استغفر الله العظيم استغفر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأ بسم الله الرحمن وبالرحيم دائم الإحسان فالحمد لله القديم الأول والآخر الباقي بلا تحول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبيته وذريته أجمعين. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita akan mulai 1 jam ke depan insyaallah kajian tentang akidah sifat 20 yang ditulis dulu oleh imam kita Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Saya sudah mengisahkan di awal bahwa beliau awalnya bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Ya, mimpi itu penting, tapi cuma jadi mubasyarat, hanya jadi kabar gembira. Kita tidak terlalu mengutamakan mimpi, tapi mimpi itu perlu dihormati. Cuma kita nggak akan menjadikannya sebagai asal dari sebuah dalil atau hujjah. Ya, beliau bermimpi bertemu Rasulullah menyuruh atau mengajarkan untuk menulis kitab ini, ya, Aqidatul Awam. Jadi Rasulullah SAW kemudian membacakan dan dia tulis. Tiba-tiba sekarang ada orang nggak ngerti bab kaidah ru'ya, kaidah mimpi, lalu dia mengatakan akidah Ahlussunnah itu dari mimpi. Nggak begitu. Sebelum imam ini kan sudah ada akidah Ahlussunnah. Tidak lewat mimpi. Sudah ada. Mimpi itu cuma mubasyarat, ya, pemberi semangat. Sekedar itu, nggak lebih. Ya, kalau saya juga cerita mimpi bukan berarti itu sesuatu hal yang spesial, biasa aja. Tapi perlu diingat, mimpi itu bagi seorang nabi sangat penting. Karena wahyu pertama adalah mimpi. Maka orang yang mengingkari mimpi, dia mengingkari dasar kenabian. Dan hari ini banyak kelompok berkopiah seperti kita, berserban seperti kita, tapi kemudian dia mengingkari asal nubuah ini. Ngejek-ngejek orang mimpi. Padahal kalau katanya ngakunya kitab sunnah, ikut sunnah. Imam Bukhari punya bab khusus tentang kitab Ar-Ru'ya atau Ta'birur Ru'ya, ada di Sahih Bukhari. Berarti pembahasan ini penting, sangat penting, supaya tidak sembarangan meremehkan mimpi, ya. Namun juga karena mimpi yang sederhana lalu kita berlebihan terhadap orang yang bermimpi, itu tidak boleh juga, ya. Jadi ini antara maju mundur begitu, ya. Mimpi terjemahan hati. Mimpinya apa? Berarti hatinya sedang kondisinya begitu. Baik. Setelah beliau bermimpi ketemu Rasul, selesai ditulis nazam, jadilah kitab ini, ya. Dan beliau mendoakan siapa saja yang mempelajari kitab ini. Kita masuk ke bait yang kedua. Sebelumnya kita bahas abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Aku memulai dengan nama Allah yang Maha Rahman dan yang Maha Rahim, yang ihsannya senantiasa abadi, ya. Yang kedua, falhamdulillahil qadimil awwali. Maka alhamdulillah. Alhamdu di situ ada lafaz alif lam ha mim dal. Kita sering mengartikan ha mim dal itu pujian, benar. Tapi sebenarnya alhamdu itu adalah ungkapan terima kasih. Alhamdu, terima kasih untuk Allah yang Maha Qadim, ya. Alhamdu. Karena baca alhamdu, saya ingat mari kita baca surah Al-Fatihah. Kita kirimkan untuk Nabi dan pengarang kitab ini dan silsilah guru-guru kita. Al-Fatihah. Falhamdu, dan pujian atau ungkapan terima kasih yang paling sempurna. Itu makna alif lam. Alif lam itu sempurna.
Apa arti alif lam? Kesempurnaan, kamaliyah, kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka falhamdu, kesempurnaan pujian, kesempurnaan rasa terima kasih hanya layak dipersembahkan untuk Allah. Coba lihat nama Muhammad, mim ha mim dal. Ya, coba saya tulis ya. Alhamdu pada alif lamnya, dibuang alif lamnya, ha mim dal, pujian. Orang yang memuji Muhammad atau Hamid, orang yang dipuji terpuji Muhammad. Hammada yuhammidu tahmidan. Kita sering menyebut tahmid. Tahmid itu artinya bacaan alhamdulillah. Dalam bahasa Arab disebut dengan tasrif. Tasrif artinya perubahan bacaan kata. Hammada yuhammidu, berubah nggak? Tahmidan, berubah nggak? Berubah dari hammada menjadi yuhammidu, berubah jadi tahmid. Huwa Muhammad, zaka Muhammad. Nah, Muhammad itu artinya yang terpuji. Tapi saya mengartikan lain. Muhammad yang paling sempurna dalam memuji. Jika engkau hendak memuji Allah, mulailah dengan memandang Sang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bisa dibayangkan? Gimana cara memuji Allah? Gak bisa kita memuji Allah karena Allah tidak dapat dibayangkan. Dia tidak bertempat, tidak beruang. Dialah yang menciptakan tempat dan ruang. Dia tidak berwaktu, dialah sang waktu. Maka Muhammad adalah pantulan daripada Allah yang terpuji. Inilah dasarnya kenapa sholawat itu sebenarnya far'un minat tahmid. Sholawat itu asal dari tahmid. Pak, asalnya itu dari tahmid, memuji Allah. Setiap orang memuji Nabi Muhammad, bersolawat kepadanya, di saat itu dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Itu rahasia sholawat. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Itu inti alhamdulillah. Maka kalau boleh disebut alhamdulillah tahmid, itu intinya ada pada sholawat. Alhamdulillahirabbil alamin. Siapakah yang paling sempurna memuji Allah? Muhammad. Dan Allah mengatakan, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, memujiku. Siapa yang paling lengkap memuji Allah? Kalau diterjemahkan, coba ulangi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin manusia kecuali untuk menyembahku, memujiku. Siapa yang paling banyak menyembahnya? Yang paling bagus memujinya? Muhammad. Coba diganti. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk Muhammad. Itu. Masih banyak aja gak ngerti ya. Kalau IQ rendah jangan kritik orang lah ya. Kalau IQ kurang, kalau nggak ngerti, tanya lagi maksudnya apa, maksudnya apa. Kita jelasin ntar. Jangan main kritik sebelum paham. Ada orang mengkritik saya tentang bab Nur Muhammad. Dia nggak ngerti. Dibilang kita yang sok-sokan. Bukan saya ngomong kok. Ini kan ulama yang ngomong, kita cuma mengulangi doang. Kalau Ar-Razi mana berani buat yang baru. Buat yang baru namanya bid'ah. Ya enggak? Ente bid'ah. Dikira kita buat-buat ya. Ada lagi yang lucu. Jangan bahas-bahas Nur Muhammad, itu bahasan ulama. Itu nekat gak ngomong gitu? Jangan bahas-bahas Nur Muhammad, tidak di Quran dan hadis, itu cuma bahasan ulama. Yang ngomong ulama kan ya? Ulama ngomong Nur Muhammad, ente bukan ulama, ngapain ente larang-larang aneh? Hah? Ukur-ukur dong kalau mau bilang itu ulama. Ya justru karena ulama paling ngerti Quran dan Sunnah, disebut dia ulama. Karena ulama kita bahas Nur Muhammad, kita bahas Nur Muhammad. Kecuali baru kayak ente ya. Ini saya ngomong
kepada orang-orang yang berbicara sebelum mengerti, yang mengomentari sebelum memahami. Nah, kalau nggak bisa baca kitab, tanya kepada orang yang bisa baca kitab. Kalau bacaan kitabnya kurang, carilah kitab yang banyak. Ya, jangan kemudian komentar sebelum memahami. Ini berbahaya nih zaman orang ngomong dulu baru mikir. Sama dengan yang lagi menyalahkan satu seni Indonesia, ya, baru minta maaf, kan lucu. Kenapa nggak ngomong dulu, pikir dulu sebelumnya mempermasalahkan lagu Indonesia Raya? Mikir dulu baru ngomong. Ya. Nah, kita berlindung kepada Allah daripada berbicara sebelum berpikir. Itu rahasianya kenapa baca Fatihah sebelum ngaji, supaya kita merenung dulu sebelum berbicara. Hati-hati di situ. Ini rahasianya. Kata kawan bid'ah, ya, langsung saja. Innal hamdalillah, langsung hantam, ya. Akhirnya kesombongan yang muncul. Kita menghindari itu. Jangan sampai terbersih dalam hati ini, merasa lebih alim, merasa lebih pintar, lebih fasih. Ya. Ada setannya, Pak, setan fasih. Jadi kalau saya ngomong ini, alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu, gitu. Itu perasaannya itu akan muncul, kagum. Keren juga ya. Gitu. Merasa takjub. Nah, ini yang dihantam dengan bacaan Al-Fatihah. Ini tips kalau mau mimpin ceramah, mimpin zikir, supaya tidak takjub ke dalam diri sendiri. Karena setan takjub ini bisa masuk lewat ilmu dan amal. Ini gawatnya, ya. Alhamdulillah dan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil, maka segala puji, kesempurnaan pujian milik Allah. Dan yang paling sempurna memuji adalah Rasulullah Muhammad. Maka akar namanya satu akar kata dengan ha mim dal. Ya. Lillahi, milik Allah, Al-Qadimil Awwali, yang maha qadim, yang maha awal. Nah, ini ada istilah qadim. Boleh dideketin gak nih? Nah, sini aja nih. Oke, ya. Al-Qadim. Mungkin ada yang khidmah satu ngampus ya sini. Al-Qadim. Apa arti Qadim? Yang maha wujud, al-wujud. Terdahulu. Terdahulu apa nih? Nenek moyang itu juga terdahulu. Ya. Apa bedanya? Apa makna Qadim? Ya, gak usah. Kita. Al-Qadim dari kata kidam, wujud kidam, baqa. Kidam. Nih tulisannya kidam. Apa arti qadim untuk kidam? Coba dihafalkan ya. Mala yasbikuhu adamun, yang tidak pernah tidak ada. Coba ulangi. Berarti selalu ada. Itu namanya qadim. Apa yang unik dari membahas nama ini? Dulu ada namanya Ibnu Abil Iz, murid Ibnu Qayyim, pengikut Ibnu Taimiyah. Apa kata dia? Qadim ini bukan nama Allah. Maka bid'ah meyakini qadim sebagai nama Allah. Karena salafus saleh tidak pernah mengatakannya. Yang paling lucu Albani, ya, rahmatullah alaihim, semoga Allah merahmati mengampuni mereka, berbicara bukan pada haknya. Apa kata Albani ketika dia mentahqiq tentang Tahawiyah? Kata dia, Al-Qadim tidak dikenal di zaman salaf, tidak ada salaf yang mengatakannya. Salaf itu ujungnya tahun 300 Hijriah. Itu ujung salaf. Oke? Adakah di kalangan ulama salaf yang menyebut Allah Qadim? Ada. Namanya Imam Tahawi.
Lucunya Albani membahas kitab Tahawi, tapi dia nggak ngerti Tahawi ini salaf. Imam Tahawi mengatakan Allah itu qadimun bilabtida'in. Dia qadim tanpa permulaan. Dia bermula tanpa ada permulaan. Dia ada tanpa pendahuluan. Dia ada tanpa sebelumnya tiada. Jadi nggak pernah nggak ada. Berarti selalu yang ngomong Imam siapa? Tahawi. Imam Tahawi hidup di zaman salafus soleh, wafatnya tahun 321 Hijriah. Jadi wafatnya agak di zaman abad keempat. Tapi hidupnya dia lahir sekitar tahun 237 atau 38, sekitar itulah. Berarti dia ulama salaf bukan? Ulama salaf. Karena dia hidupnya lebih dari 70% hidup di zaman salafus saleh. Dia mengatakan Allah qadim. Ini kalau ulama salaf, kalau hadis mah banyak. Nah, ada yang paling sahih, Allah kemudian mengajarkan Rasulullah mengajarkan sahabat. Kata Nabi, jika engkau masuk masjid, bacalah A'udzu biwajhillahil karim wa bisultanihil qadim. Aku berlindung dengan wajah Allah yang maha pemurah, dengan sultannya yang qadim. Nama Allah qadim. Berarti ada di hadis? Ada, ya. Jadi ada orang ngeritik tapi nggak mikir dulu. Di Quran banyak, ya. Di hadis banyak hal-hal yang semakna dengan Al-Qadim. Terlepas dari perdebatan itu, udah lepasin itu. Jadi ada yang mengatakan Qadim bukan nama Allah, kalamnya tidak sahih. Al-Qadim bermakna Al-Awwal, yang maha awwal. Ini ada satu zikir terapi orang-orang yang ragu mengenai Allah. Itu surat Al-Hadid, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Itu dibaca berkali-kali dengan makna yang pas, akan menghilangkan syak ragu tentang Allah. Pernah ragu nggak tentang Allah? Kalau ragu baca itu. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan menjadi zikir utama orang-orang yang sedang ragu kepada Allah. Di dalam zikir-zikir yang diajarkan ulama-ulama Ahlus Sunnah dulu, seperti Syekh Kiai Syamsuri Badawi, murid daripada Syekh Hashim Asy'ari, itu ada doa yang sekarang disebut orang istighosah. Ya Qadim, ya Qadim, itu ada ya. Ada doa. Jadi boleh, sama dengan ya awal, itu artinya sama. Wal akhir al-baqi, yang maha akhir, tidak ada penghujungnya. Al-baqi, yang maha baqa, bila tahawuli, tidak mengalami perubahan. Ini kata kunci. Allah dulu, sekarang dan nanti sama enggak? Makanya Allah di Mekah dengan Allah di Simpruk sama enggak? Beneran. Terus kenapa antum itu nafsu sekali umroh? Kok nafsu sekali umroh? Karena banyak orang nafsu umroh, muncullah kemudian gerakan-gerakan pemuasan nafsu umroh. Banyaklah travel yang kemudian travel bodong-bodong, benar nggak? Itu untuk memuaskan nafsu orang umroh. Yang bikin travel nafsu juga, pengen dapat pulus. Jadi nafsu ini ada nafsu mau ke sono, ada nafsu pengen dapat duitnya. Iya, dan kita sudah lihat ada yang ditangkap, ya. Buat aja travel, tapi jangan pakai nafsu, sulit ya. Yang kebayang sudah dolar dan real, lagi tawaf real ya Allah. Itu kawan saya 4 tahun dia kerja jadi mutawif. Apa kata dia?
Wallahi Buya, saya selama umroh haji bawa jamaah nggak ingat Allah, saya ingatnya real ya Allah, dolar ya Allah. Ya saya nggak tahu yang lain ya, itu pengakuan dia. Mungkin ustadz yang lain nggak begitu, mungkin lebih tulus ya. Enggak juga sih kayaknya. Allah di sana di sini sama kok. Kita ke sana itu bukan karena kita pengen ini dan itu, tapi karena perintah. Ada kesanggupan kita datang ke Mekah Madinah. Bukan karena saya pengen gitu. Itu namanya ibadah dengan nafsu. Ibadah dengan hawa. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ibadah pakai nafsu begitu. Jadi dengan tidak adanya haji umroh sekarang kayaknya sedih gitu, kayaknya imannya runtuh gitu. Kayaknya Allah itu nggak ada lagi kalau nggak ada umroh. Emang urusan mau haji umrohnya nggak ada, Allah tetap ada. Benar nggak? Allah sudah ada sebelum perintah haji umroh. Allah sebelum memerintahkan haji umroh sama nggak dengan setelahnya? Sama, beneran. Antum sholat di sini pahalanya 27. Kalau di sana berapa? 100.000 kan pahala. Kita cerita pahala. Tapi yang disembah sama nggak? Jadi sebenarnya kok bisa 100.000? Kalau saya pendekatannya bukan masalah setiap sholat dapat 100.000, enggak. Jika engkau sholat di sana terasa dekat kepada Allah, dihitunglah 100.000. Itu sebenarnya yang dilupakan orang. Awal kita masuk ke kota Mekah, masuk ke Masjidil Haram, berdesir melihat Ka'bah. Apakah kita menyembah Ka'bah? Kamu enggak. Ada yang menyembah Ka'bah? Musyrik. Ka'bah itu cuma bebatuan dan ada air di bawahnya Zam-Zam. Itu makhluk. Kita enggak nyembah itu. Makanya doa ketika ketemu Ka'bah, Allahumma zidhu ta'syarifan wa ta'ziman. Ya Allah, tambahkan kemuliaan si batu ini, si Ka'bah ini. Bukan kita menyembah batu. Jadi sebenarnya antum kalau di sini connect hatinya kuat, di sana lebih kuat lagi, begitu maksudnya. Di sini 27 jamaah, di sana bisa 100.000. 100.000 energi zikirnya. Makanya orang nggak puas zikir terus ya. Sana itu. Lebih banyak juga yang melongo gitu ngeliatin orang Turki, orang Arab yang bening-bening ya. Orang Arab apanya mulai orang pakai tutup muka semua. Ya paling orang Turki ya jujur aja lah ini nggak apa-apa. Ya, yang akhwat-akhwatnya ngeliatin cowok-cowok brewok tuh. Ya kita cemburu Bu. Kita kurang brewok soalnya. Ya paling dikit doang di sini. Jadi yang kalau ke tanah Arab yang panen cewek-cewek Indonesia, muslimatnya, matanya cuci tiap saat. Ya. Kita nyesek ngeliat orang pakai cadar semua. Ya enggak, seharusnya mah begitu. Biar mata kita nggak jelalatan ya tutup aja lah ya. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Allah, Allah dulu sekarang sama, nanti sama. Allah di sini, Allah di sana sama. Saya berulang-ulang menyampaikan ini. Nah, maka saya tanya lagi. Allah malam sepertiga terakhir dengan Allah di awal malam, Allah tengah malam sama. Allah malam Lailatul Qadar, Allah malam Id, Allah malam nanti, sama enggak? Terus kenapa antum menyembahnya beda? Hah? Kenapa kita menyembahnya berlainan caranya? Padahal Allah yang disembahnya sama. Jangan-jangan kita ini hamba pahala, bukan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hamba apa nih? Hamba pahala ya? Ya kita ini masih hamba pahala, belum hamba Allah Ta'ala. Nah, saya mengajak dengan membaca ini supaya lebih tulus kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sembahlah dia, pujilah dia, mau malam, mau tengah malam, mau akhir malam, mau siang, mau Lailatul Qadar, samain aja. Orang yang dapat Lailatul Qadar itu bukan orang yang seumur-umur dia cuma bangun Lailatul Qadar, enggak. Orang yang sudah mulai dari malam-malam Rajab ini, dia kemudian menabur benih-benih qiyamul lail. Nanti pas Sya'ban dia jaga, dia suburkan. Nanti pas Ramadan dia tinggal memetik rasanya. Ya. Enggak ujuk-ujuk terdapat di sana ya. Enak amat. Saya mulai ngantuk nih Pak. Salawat dulu. Pas sekali ya. Bait ketiga tentang salawat. Summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada. Kemudian daripada itu salawat dan salam sarmada, senantiasa. Sarmada artinya apa? Senantiasa. Ala nabi khairi man qad wahada, terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairi, sebaik-baik, man, orang yang qad, sungguh, wahada, telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling sempurna mentauhidkan Allah itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah ini salah satu nama nurnya, nama kehambaannya adalah Abdul Ahad. Apa namanya beliau? Abdul Ahad, yang hamba yang maha sempurna Allah Subhanahu wa taala. Keesaannya memancar dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah itu cuma mandang kolbu Nabi, hanya mandang kolbu Nabi. Kalau nur Nabi sudah tidak ada di muka bumi, itulah yang disebut kiamat. Maka rumah tangga akan hancur jika nur itu sudah ada, tidak ada di rumahnya. Tengkar aja, tapi nurnya jangan hilang, yaitu nur kasih sayang. Ya, cekcok silakan, tapi jangan keluar dari nur itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kolbu beliaulah yang dianggap Allah. Orang-orang yang berselawat kepadanya
namanya nanti akan terpancar di dalam qalbu Rasulullah SAW. Maka buatlah Rasulullah senang, buatlah Rasulullah ridho, dan ia membalas salawat-salawat kita. Jadi siapa yang dibalasi Rasulullah salawatnya, orang itu ditandai Allah sebagai hamba terbaik. Insya Allah. Jadi pintu menuju Allah itu cuma Nabi Muhammad, bukan mursyid. Mursyid itu cuma pewaris Nabi Muhammad. Maka seorang mursyid jangan jadi penghalang murid-muridnya. Kiai jangan menjadi hijab murid-muridnya. Harus menghantarkan muridnya secepat mungkin kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat itu ragamnya banyak. Sighat, bahasa Arabnya redaksi. Redaksi ini yang penting adalah fasholli wa sallim. Maka boleh digubah dengan ungkapan apa saja. Berbeda dengan kelompok ekstrim dan jahil zaman ini yang mengatakan tidak boleh bersolawat kecuali sesuai dengan riwayat. Padahal riwayat-riwayat itu berbeda dalam menyebutkan redaksi, menunjukkan bahwa periwayat hadis juga berbeda-beda dalam bersolawat. Kalau ahli hadis boleh beda, kenapa ahli fikih tidak boleh? Jika ahli fikih boleh berbeda, kenapa ahli akidah tidak boleh? Jika ahli akidah berbeda, kenapa ahli zikir, ahli tasawuf tidak boleh? Sayyidina Ali berselawat dengan lafaz yang dia buat sendiri. Al-Hasan Al-Basri membuat lafaz sendiri. Imam Syafi'i buat sendiri. Gak apa-apa. Gak bisa bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Bapak cukup katakan, ya Allah, sampaikan salam, rindu, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah selawat. Ya, jadi sholawat itu nggak mesti seperti yang mereka bilang harus sholli. Ya. Orang udah sholawat, udah nangis, udah rindu, dia masih membid'ahkan orang. Ya. Kita udah nangis nih, sallallahu ala Muhammad. Kita sudah merasa merinding, dia masih bilang bid'ah. Apa isi hati ya orang-orang begini tuh ya? Nggak ada cinta di kalbunya. Orang sudah rindu Allah, rindu Rasul, dia masih sibuk menyalahkan orang yang rindu kepada Allah dan Rasul. Maka ke depan gak usah dihiraukan kelompok-kelompok ini. Kita beramal saja, ya. Maka saya menjawab itu cuma dalam rangka menenangkan umat dan jamaah. Gak ada urusan, saya gak perlu ditenangkan lagi. Cuma jamaah ini kan perlu ditenangkan dikit-dikit ya. Kayak antum ini kan butuh ketenangan. Ya, butuh dilus-lus dikit, nih dan dalilnya gitu. Bersolawat itu boleh dengan angka-angka tertentu, boleh dengan jumlah-jumlah tertentu, pada waktu-waktu tertentu. Bebas. 1 sholawat 10 rahmat. Maka orang yang bersolawat 10 kali dapat 100 kali dapat 1000. Maka orang yang bersolawat 1000 kali setiap hari, Allah kuatkan dia dengan pengerkalian berapa? 10 lagi, berarti 10.000. Jadi antum yang bekerja, berpolitik, guru ngaji, gak usah khawatir kalau sudah sholawat. Di dalam rahmat itu ada rezeki. Maka orang-orang ahli sholawat itu gak perlu minta rezeki dengan sholawatnya. Dia bersholawat itu sudah rezeki. Maka aneh kalau masih ada yang sholawatin mobil biar dapat kebeli. Norak. Sholawatin rumah biar lunas, ya salah. Emang kalau nggak mau lunasin rumah nggak sholawat ente? Emang kalau nggak mau beli Fortuner, Pajero, Alphard, ente nggak mau sholawat? Mau beli apa? Veloz ya? Expander apa lagi? Bandel kali ya. Jadi orang ini sholawat kalau lagi ada butuh. Orang-orang begini, orang-orang tidak sopan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok minta dunia pakai nama Nabi? Itu orang paling aswaul adab, orang yang paling buruk adabnya. Meskipun kata ustadz itu bagus. Ustadz siapa itu yang ngomong ya? Mau sampai kapan antum begitu? Rasulullah nggak ridho kok. Rasulullah nggak ridho. Rasulullah maunya kita sholawat karena betul-betul cinta kepadanya, bukan karena kita pengen sesuatu. Oh ini kiai saya, ya kiai kamu nggak wali berarti.
Cari kiai yang wali. Yang wali Allah. Gampang nyarinya. Cari yang dia selawatnya karena Allah Subhanahu wa taala, karena cinta Rasulullah. Itulah kekasih Allah. Kekasih itu dia berselawat tanpa syarat. Dia berzikir tanpa syarat. Itu baru kekasih. Kalau enggak matre ya. Ada orang nikah sama antum karena udah dapat kerjaan. Itu namanya memanfaatkan, ya. Ya boleh sih halal-halal aja, tapi secara kerohanian itu tercela. Coba antum nih, ada orang senang sama kita karena latar belakangan kita. Dianggap kita guru lah, ustaz lah, orang keturunan orang kaya misalnya, anak kiai. Kita mandang orang itu apa? Ini cowok nih, mandang ceweknya apa? Cewek mah. Antum ridho nggak sama orang begitu? Senang nggak sama orang begitu? Nggak senang, ancaman, menghindar kita ketemu. Itulah yang terjadi pada orang-orang yang bersolawat karena ingin dunia. Rasulullah akan tunaikan hajatnya, tapi dia dihindari Rasulullah. Rasulullah nggak mau ketemu orang begitu. Maka kalau mimpi paling ketemu mukanya dari samping. Kalau mimpi paling ketemu punggung, Rasulullah nggak mau noleh dia. Itu terjemahan bahwa dia selama ini bersolawat bukan karena cinta Allah, cinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beras habis nih selawat. Berarti selawatnya karena beras habis. Ntar kalau beras ada nggak selawat. Jomblo selawat. Kalau udah nikah nggak selawat. Begitu ya. Itu cukuplah amalan begitu tahun-tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya. Udah pandemi gini kok masih begitu ya. Ilmu asrar sudah dibuka, rahasia-rahasia Allah sudah diberi. Untuk apalagi kita kemudian turun pangkat ya. Maka di akhir zaman nih cukup satu sholawat, tapi tulus kepada Rasulullah. Rasulullah senoleh kita. Daripada antum sholawat 4.400 per 4 kali supaya hajatnya dikabulkan. Maka saya jarang membaca sholawat-sholawat yang dari ulama-ulama yang isinya untuk memudahkan urusan, itu udah jarang saya baca. Malu aja bawaannya. Merasa gak pantas. Itu thariqat zaman dulu lah, thariqat akhir zaman beda lah ya. Akhir zaman kembalikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Allah bersolawat. Allah emang mau rumah. Allah itu emang maha jomblo kan esa. Allah gak butuh ya selainnya. Innallaha wa malaikatahu. Allah bersalawat kepada Nabi. Emang Allah mau beli mobil? Enggak kan? Berselawatlah sebagaimana dia berselawat kepada kekasihnya. Tulus. Ya, itu selawat antum udah sama dengan dunia dan seisinya. Ya. Ada yang selawat untuk melet orang. Ya salah. Norak itu. Wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghairu mubtadi'. Nah, ini bagian terakhir yang mau saya sampaikan. Ini alhamdulillah ini dapat 3 bait nih. Jadi antum bersyukur kalau mata aneh agak sayup-sayup dikit mengantuk. Jadi penjelasannya enggak terlalu panjang-panjang ya. Dapat baitnya banyak. Wa alihi halaman 11 ya. Dan salawat untuk keluarganya, wa sahbih dan sahabatnya, wa man tabi' dan para tabi'in dan orang yang mengikutinya sampai kiamat. Sabila dinil haqqi, jalan kebenaran tanpa ada bid'ah. Nah, kita urai ya. Ternyata sholawat tidak khusus untuk Nabi, juga untuk alun Nabi atau ahlul bait, keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita boleh mengatakan Fatimah alaihi salatu wassalam, itu boleh. Itu bukan Syiah. Ya. Al-Hasan wal Husain alaihi salatu wassalam, itu boleh. Ja'far Shadiq alaihi salam, boleh. Ini dalilnya. Ya. Dari hadis Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda ketika ditanya, bagaimanakah cara kami berselawat wahai Rasulullah? Nabi jawab, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala alih, atau wa ala ali Muhammad. Sampaikan juga untuk keluarga Nabi Muhammad.
Berarti sholawat juga untuk selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham di situ? Suatu kali ada Ibnu Abi Aufa datang kepada Nabi membawa harta zakat banyak sekali. Ketika selesai berzakat, Nabi pegang tangannya, salaman, dan Nabi baca, Allahumma salli ala ibni Abi Aufa. Ya Allah, berilah salawat untuk ibni Abi Aufa. Salawat itu artinya apa? Wusulur rahmah, sampainya rahmah. Itu arti salawat. Salat dan salawat dalam bahasa Arab katanya sama. Bedanya salat yang kita sebut kepada Allah, ada salawat kepada Rasulullah. Makanya coba dibaca yang bait nomor 3, summas salatu. Salat kan tulisannya. Salat itu dalam arti ini solawat bahasa Indonesianya. Jadi dalam bahasa Arab salat dan salawat sama. Salat dan salawat sama. Apa maknanya? Wusulur rahmah. Maka setiap kali orang salat ada rahmah bersamanya, ya. Wasahbih. Nah, ini diperdebatkan oleh para ulama. Bolehkah bersalawat kepada sahabat? Tadi saya sudah jawab. Nabi bersalawat kepada Ibnu Abi Aufa, sahabat bukan ahlul bait. Jadi boleh, ya. Boleh kita mengatakan Abu Bakar alaihi salam, boleh. Saya punya guru mursyid saya dalam Thariqat Syadziliyah, setiap kali nyebut nama sahabat pakai alaihi salam, nama ulama pakai alaihi salam. Dalilnya dia pakai ini. Namun itu diperdebatkan oleh ulama yang lain seperti Imam Nawawi. Wa man tabi', dan orang-orang yang mengikutinya disebut tabi'in. Tabi'in ini murid sahabat Nabi. Mereka tidak bertemu Nabi tapi berguru kepada sahabat Nabi. Di antaranya adalah Imam Al-Hasan Al-Basri. Itu enggak ketemu Nabi. Dia lahir di zaman Umar, di zaman Utsman dia hijrah ke Kufah, ya. Terus sabila dinil haqqi ghaira mubtadi', jalan ke agama yang benar tanpa ada bid'ah. Ini penting sekali. Jadi bid'ah itu apa sebenarnya? Boleh dihapus? Apa arti bid'ah, Pak? Tidak ada dalil, lolos. Tadi masih ada yang ngomong yang Nabi tidak lakukan. Nabi pernah azan nggak? Nggak pernah. Bid'ah dong. Jadi bid'ah itu bukan yang Nabi tidak buat. Kalau Nabi ngomong nggak perlu diamalkan. Kalau Nabi melakukan perlu dilakukan. Nah, ini nggak benar orang begitu, ya. Mufti gadungan namanya, ustadz palsu. Mana ada ulama begitu ngomong dari dulu. Jadi saya debat dengan seseorang, apa kata dia? Udah lama dulu. Ternyata kemarin ada teman saya mengulang itu, kisah itu. Kalau Nabi cuma mengatakan, memerintahkan, gak perlu diamalin. Tapi kalau Nabi melakukannya, diamalin. Ini orang gak mengerti usul fikih, ya. Dalil itu selama Nabi mengatakannya, melakukannya, mendiamkannya boleh. Udah jadi dalil, ya. Dalil itu banyak, belasan dalil dalam Islam. Bid'ah, ada satu hadis yang sering dibaca, kullu bid'atin, setiap bid'ah itu sesat. Benar, setiap bid'ah sesat. Tapi maksud Nabi ngomong bid'ah itu berbeda dengan maksud Umar ngomong bid'ah. Umar ngumpulin orang sholat tarawih berjamaah, lalu dia mengatakan ni'matil bid'atu hadi. Ini nikmat paling keren, ya, kayak canda-candaan kiai-kiai. Ayo makan bid'ah yuk, gitu. Banyak kita ketemu kiai suka nyandain bid'ah. Itu seperti Umar. Sayyidina Umar mengatakan ni'matil bid'atu hadi. Anaknya ngomongnya sama. Abdullah bin Umar mengatakan ni'matul bid'atu hadhi. Maksudnya apa? Apakah Umar Abdullah menyalahi Rasulullah? Karena ada seorang ustadz di daerah sono seberang, kata dia, jika ada sahabat berbeda dengan Nabi, tinggalkan sahabat. Kayaknya benar, ya? Kayaknya benar kan? Omongannya kayaknya benar. Tapi tujuannya apa maksudmu itu?
Dia ingin membatalkan antum, tapi dengan kalam ini dia sedang menghina sahabat. Katanya dia anti Syiah, Rafidhah, tapi kok malah menjadi seperti Syiah. Terbayang gak oleh antum ada sahabat amalnya bertentangan dengan Rasulullah? Terbayang gak? Sulit kita bayanginnya. Kayaknya dia punya buku setan kali ya. Dia menemukan sahabat berbeda, bertentangan dengan Rasulullah. Itu bukan sahabat, namanya munafik. Sahabat itu disebut sahabat jika dia bertemu Nabi, percaya kepada Nabi, ikut sunnah Nabi, mata alal Islam, dan dia wafat dalam keadaan Islam. Itu yang disebut sahabat. Kalau menyelisihi Rasulullah berarti dia munafik, nggak masuk sahabat. Maksud dia ketika mengatakan Umar bilang ada bid'ah yang bagus, Nabi bilang semua bid'ah sesat, ente tinggalin Umar yang benar. Ya salah. Apa lebih paham LCMA doktor hari ini daripada Umar? Yang paling mengerti maksud Nabi siapa? Sahabat. Yang paling mengerti maksud sahabat siapa? Tabi'in. Katanya uslubnya salaf begitu. Giliran Umar beda dengan penjelasan ini, dia tinggalkan Umar. Kayak gitu ya. Kalau bahas bid'ah jadi pakar lagi deh. Saya paling gregetan cuma itu doang ya. Se-Indonesia yang paling gregetan itu doang. Oh, yang ngomong wayang suka-suka dia lah ya. Tahu kan? Suka-suka dia. Tapi ini ada orang ngomong, jika sahabat berbeda dengan Rasul, tinggalkan. Ya Allah, ya Allah. Kok ada keyakinan dia seperti itu? Usut-usut nama dia nama setan. Nama yang ngomong tuh nama iblis. Mungkin dalamnya iblis kali berwajah ustadznya. Bagaimana mungkin sahabat utama seperti Umar menyelisihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nih saya ulang nih, antum belum konek-konek sebagian ini. Nabi ngomong setiap bid'ah sesat. Umar ngomong ini bid'ah terbaik. Bertentangan nggak? Kata dia, tinggalkan Umar. Yang benar cuma Rasul. Ini menghina Umar nggak? Menghina Umar. Oh, jangan-jangan ini Syiah gaya baru. Syiah bermanhaj salaf. Ada ya? Barusan. Bid'ah itu bukan hukum. Ini tolong digaris bawahi. Bid'ah bukanlah hukum. Hukum itu cuma 5. Wajib, mustahab atau sunat, mubah boleh, makruh dibenci, haram muharram. Berapa? 5. Ulangi. Wajib, 3, 4. Oke. Si bid'ah ini kan artinya sesuatu yang baru, yang Nabi tidak kerjakan atau dalilnya belum ketemu. Apabila si bid'ah ini ya kita dapati di suatu masa, maka dia tidak boleh dikatakan langsung dolalah. Mesti dicek dulu, jangan-jangan dia bukan yang dolalah itu. Jangan-jangan masih ada dalil yang menyokongnya. Maka disebut kemudian bid'ah hasanah. Oh, gak ada bid'ah. Ente kok ngomong bid'ah dibagi-bagi, kan kata kawan kita gitu. Rasulullah bilang kullu. Ente masih bagi, menyelisihi Nabi. Gampang sekali balasnya. Kamu punya imam kan, namanya Ibnu Taimiyah? Ya, pasti dia bilang ya. Ibnu Taimiyah membagi bid'ah jadi 2. Hah? Apa pembagian Ibnu Taimiyah? Bid'ah lughawiyah, syar'iyah. Syar'iyah. Jadi kata Ibnu Taimiyah dalam kitab-kitabnya, lebih dari 1 kitab, terbagi 2, lughawiyah, bid'ah secara bahasa. Umar ketika ngomong ni'matil bid'atu hadhi, ini bid'ah paling keren. Itu bid'ah secara bahasa. Itu bukan bid'ah.
Dia namanya doang bid'ah, kata Umar. Jadi Ibnu Taimiyah, ini saya sebut ya, Ibnu Taimiyah. Gelarnya Syekhul Islam. Dia membagi bid'ah seperti itu. Ini disebut bid'ah, tapi lughawiyah, masih boleh dipakai. Contohnya sholat tarawih 20 rakaat. Tarawih. Syariah ini bid'ah yang menyalahi syariat. Lo apa bedanya? Kita menyebutnya lughawiyah, ini apa kita sebut? Kalau ini ya. Sama tuh. Bid'ah baik, bid'ah buruk, ya sama aja. Kenapa istilah imammu boleh, istilah imam kita nggak boleh? Tuan mana imam kita? Ya. Yang bilang bid'ah baik, bid'ah buruk kan Imam Syafi'i. Lalu dilanggengkan oleh Imam Ibnu Abil Iz, Imam Ibnu Salah, dan ditulis kembali oleh Imam Nawawi. Wah, kalau kita ukur-ukur bisa begini Pak. Emang situ lebih pintar dari Nawawi. Tapi kan kita nggak mau begitu, walaupun kita mau ngomong juga. Ya. Kayaknya ditegur mau selesai cepat ini. Udah jangan perang lagi bro. Jadi bid'ah hasanah versi mazhab yang 4 oleh Ibnu Taimiyah disebut lughawiyah. Bid'ah sayyi'ah disebut syar'iyah. Berarti Ibnu Taimiyah imam salafi bagi bid'ah enggak? Bagi bid'ah enggak tuh? Ya. Loh Ibnu Taimiyah. Ternyata kita sama-sama bagi bid'ah jadi 2 ya. Beda-beda istilah aja. Terus kalau begitu kenapa mereka tidak ngerti-ngerti juga? Inilah masalah mereka. Nggak mau baca kitab imamnya. Yang baca Ar-Razi lagi, ya. Yang baca Kiai Idrus Ramli lagi, yang baca Uwas lagi, yang baca kita yang baca kitab mereka nggak mau baca. Ya. Itulah masalahnya. Imam Syafi'i imam salaf bukan? Kata Imam Syafi'i diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, setiap sesuatu yang baru yang tidak menyalahi, ya, kata kuncinya yukhalif, didukil di sini dia halaman 13. Ya, ini bagus. Ya, ini kami dulu kalau belajar tentang bid'ah, kami selalu menukil kalam Imam Syafi'i ini. Alhamdulillah ini pensyarahnya pinter dia nukil lagi. Jadi segala sesuatu yang baru, yang bid'ahnya sayyi'ah, itu cirinya cuma satu, yukhalif. Yukhalif. Apa arti yukhalif? Menyelisihi, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, ijma' dan qiyas. Kalau bertentangan baru disebut bid'ah sayyi'ah atau syar'iyah. Silahkan dibaca ya halaman 13 itu. Jadi Imam Syafi'i sendiri yang bilang ada bid'ah yang mazmum, sayyi'ah mazmumah, hasanah ini mahmudah, sama aja. Itu perbedaan istilah aja. Ya. Imam Syafi'i membagi bid'ah. Imam Syafi'i imam salaf. Ibnu Taimiyah membagi bid'ah. Dia pengen ikut salaf walaupun bukan orang salaf. Sekarang ada kelompok yang mengaku salaf tidak mau membagi bid'ah. Antum kira mana yang benar-benar salaf? Kitalah pewaris salaf yang sebenarnya. Cuma kita kan nggak perlu bilang-bilang kita salaf, ya. Nggak perlu, karena jangan-jangan penyebutan begitu menjadi sombong. Kita cukup mengatakan, wah saya hamba Allah, bermazhab Syafi'i. Udah cukup, nggak usah bilang salaf ya. Salaf banyak. Dah cukup lah ya, jam 9. Pertanyaannya nggak usah dulu ya, ngantuk saya. Baru tidur jam 1:30 ya. Dijemput sama itu Abdul Buset, si Basit. Mana Basit?
Dia kayaknya tidur juga tuh, ngantuk dia tuh. Karena sudah 2 bulan nggak ke itu apa sih tadi, Nabawi ya. Saya ingat-ingat wajah orang yang ngajinya sendu-sendu, saya datang. Kurang-kurang tidur nggak apa-apa. Saya cuma minta doa aja ya. Tolong doakan kami semoga tetap fit, semangat dan tulus ridho menjalani jalan ini ya. Saya juga doakan antum semua semoga tambah faham akidah Ahlussunnah, tambah dekat kepada Allah, tambah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah ridha kepada kita semua. Nas'aluka ridhaka ya Rabb, nas'aluka ya Rabb ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon izin tidak salam-salaman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.